Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samantia Lani Valinelli, NIM 1908511037. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum kimia lingkungan tentang penentuan timbal dalam air dan sedimen. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu 1. Mengetahui prinsip kerja penentuan PB, 2. Mengetahui kadar PB dalam sampel air, 3. Mengetahui kadar PB dalam sedimen, dan 4. Menentukan kualitas air dari kadar PB yang didapat. Pendahuluan. Aktivitas yang pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian telah membuat manusia lupa akan keberadaan lingkungan di sekitarnya. Akibatnya, terjadi perubahan dalam sistem lingkungan dari bentuk asal ke bentuk baru. Karena masuk dan dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan, sehingga lingkungan menjadi tercemar. Salah satu pencemar yang menyebabkan rusaknya tatanan lingkungan hidup yaitu limbah. Limbah dari industri tekstil merupakan salah satu sumber pencemaran logam berat, terutama logam PB dan Cr, yang dihasilkan dari proses pencelupan dan pewarnaan. Logam-logam berat yang ada di perairan dapat masuk ke dalam sedimen dengan cara adsorpsi. Adanya logam berat yang terendapkan dalam sedimen akan memberikan dampak negatif bagi organisme yang hidup di dasar sungai seperti kerang-kerangan dan udang. Logam tersebut akan tertimbun dalam jaringan sehingga terganggunya metabolisme dari organisme tersebut. Mengingat bahaya logam-logam berat, khususnya PB dan Cr, bagi organisme baik yang hidup di perairan maupun di sedimen, maka diperlukan penelitian awal mengenai kandungan logam PB dan Cr dalam air dan sedimen. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yaitu sebagai berikut. Alat yang digunakan ada alat AAS, kertas saring, labu ukur, Erlenmeyer, dan pemanas. Bahan yang digunakan ada asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, air suling, dan sampel air. Berikutnya adalah prosedur penentuan PB dalam air. Pertama-tama diambil contoh air sebanyak 20-50 ml, kemudian ditambahkan 5 ml HNO3 pekat, lalu dibuat larutan blanko dengan mengganti contoh air dengan air suling. Selanjutnya ditimbang 0,0160 gram PB nitrat yang dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml, sehingga diperoleh konsentrasi PB 100 mg per liter. Kemudian disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, isi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. Kemudian diencerkan masing-masing labu yang sudah berisi larutan sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi PB 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Kemudian diukur absorbansi larutan-larutan tersebut pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Berikutnya yaitu prosedur penentuan PB dalam sedimen. Pertama-tama, 1 gram sedimen dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia. Kemudian didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian dipanaskan di atas hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu disaring. Filtrat yang diperoleh diencerkan menjadi 50 ml. Dan terakhir sampel diukur. Adapun data pengamatan yang diperoleh yaitu tabel absorbansi larutan standar dan absorbansi sampel air dan sedimen. Selanjutnya yaitu perhitungan. Didapatkan juga kurva hubungan antara nilai konsentrasi terhadap nilai absorbansi, yaitu seperti yang ditampilkan di sebelah kiri. Untuk menentukan kadar PB dalam air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear yang telah didapat, yaitu Y sama dengan 0,2209X minus
0,0085 dengan Y sama dengan A. Untuk lebih lengkap dan jelasnya dapat dibaca pada slide ini. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum penentuan kadar logam timbal atau PB dalam sampel air ini menggunakan alat spektrofotometer AAS, di mana sampel yang digunakan berasal dari 3 sampel air dan 3 sampel sedimen. Dengan konsentrasi larutan standar yang bervariasi, yaitu 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Berdasarkan data absorbansi yang diperoleh, didapatkan persamaan regresi linear sebesar Y sama dengan 0,2209x min 0,0085. Lalu, berdasarkan persamaan regresi linear tersebut, dihitung kadar PB dalam air dan sedimen. Hasil kadar PB dalam 3 sampel air berturut-turut yaitu 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg per liter. Dengan kadar PB rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Lalu, kadar PB dalam 3 sampel sedimen berturut-turut adalah 133,61 mg per kilogram, 132,93 mg per kilogram, dan 137,465 mg per kilogram. Dengan kadar PB sedimen rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Berdasarkan baku mutu golongan B menurut SK Gubernur nomor 28 tahun 1994 tentang batas maksimal cemaran logam yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Dengan ini dapat dikatakan sampel pada air dan sedimen mengandung kadar PB yang sangat tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan. Sekian pemaparan dari saya, dan jika masih ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.